Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan di video pembelajaran kali ini. Itu saya akan membahas bagaimana menginstal SAMPP sebagai pengontrol server lokal atau server pada komputer kita, sehingga seolah-olah kita menggunakan server yang ada di internet. Ini menjawab beberapa pertanyaan dari para mahasiswa saya dan teman-teman yang bertanya dan mengalami masalah dalam proses instalasi server. Baik, kita mulai. Pertama, buka browser, kemudian kunjungi alamatnya. Kalau lupa, ketik aja sampp.org. Nanti diarahkan ke situs sebenarnya, yaitu apachefriends.org. Kemudian pilih download, kemudian pilih model instalasinya. Ada bisa untuk Windows, untuk Linux, untuk OS X atau Apple atau Macintosh. Sayangnya tidak ada untuk Android karena memang Android bukan untuk server ya. Jadi adanya untuk Windows, untuk SAMPP, untuk Linux, SAMPP untuk Linux, dan untuk OS X atau Macintosh ya. Ini biasanya di ATM. Nah, kemudian pilih. Untuk Windows ada yang 32 bit, ada 64 bit ya. Untuk yang lama cari di more download ya. Ini versi 7 semua. Jadi kalau versi yang lama yang 5 atau berapa, silahkan pilih yang ini ya. Oke, kita pilih yang 64 bit yang ini. Oke. Kemudian kita tunggu sampai beberapa saat. Alhamdulillah, instalasinya selesai. Nah, ini tinggal kita hidupkan saja atau kita klik. Atau kalau mau masuk ke foldernya, tinggal klik ini, tampilkan dalam folder, sama aja. Nanti masuk ke folder download. Ini tinggal diklik, maka 2 kali kerja. Kalau saya biasanya suka ngerjakan langsung diklik aja. Oke, ini folder downloadnya dari user komputer Anda. Klik 2 kali atau diklik 2 kali ya, jalan dia. Setelah dijalankan, biasanya nanti ada warning begini. Warning ini hanya mengingatkan aja, nanti ada proses account control, user account control. Oke aja. Kemudian kita next. Kemudian next lagi. Next lagi. Kalau foldernya SAMPP sudah ada ya. Kalau foldernya belum ada ya, kalau foldernya SAMPP-nya belum ada. Kalau sudah ada ya diganti ya. Oke, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia nggak ada ya, adanya bahasa Jerman. Oke, kita pilih Inggris saja. Next. Ini nggak usah kita learn ya, buang, karena nanti kalau kita learn-nya kita tandai nanti akan masuk ke sana. Next. Nah, siap diinstal, tinggal next. Selesai, tunggu beberapa saat sampai selesai ini 100% ya. Alhamdulillah, mulai selesai instalasi SAMPP-nya. Kenapa saya pilih SAMPP? SAMPP memuat beberapa server, jadi dia mengontrol beberapa server. Dan ini yang sering menjadi masalah ya. Jadi jangan pernah kita membatalkannya. Ini harus di allow, jangan di cancel ya. Jadi ini kita allow baik di private ataupun public ya. Ini kalau supaya kalau di airport, tapi kalau memang nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau nggak usah, hanya yang private aja ya. Jadi dicentangin hanya yang private. Oke. Memang berbahaya ketika menjalankan ini SAMPP di situs publik, di airport, lagi nunggu misalnya ya, di coffee shop. Tapi kalau Anda yakin tidak tembus server Anda ketika akan mencobanya di sana, ya silahkan aja ditandai kayak begini. Kalaupun nggak apa-apa, cuma 1 aja ya. Belakangan bisa Pak, bisa dilakukan perubahan. Oke, kita allow access-nya. Kemudian jangan lupa juga nanti ada minta mengallow email ya,
bukan email, MySQL. Itu juga sama, nanti kita elo. Kemudian ini bagian completingnya, bagian penyelesaian dari SAMPP setup wizardnya. Ini do you want to start control panel now? Yes, ya, biarkan iya. Lalu kita finish. Kenapa juga saya pilih SAMPP? Karena dia memuat beberapa server ya. Jadi SAMPP ini bukan server, dia pengontrol server, bisa mengaktifkan Apache, MySQL, dan beberapa server yang lain, termasuk Tomcat nanti ya untuk Java. Nah, ini biasanya dipakai untuk membuat server lokal di lokal area atau menggunakan program-program yang berbasis PHP. Nah, ini dia server yang saya bilang, ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat yang bisa diaktifkan dari sini. Oke, kita aktifkan. Start. Apache-nya harus hijau, alhamdulillah. Kemudian kita start juga MySQL. Biasanya nanti ada permintaan kayak tadi di elo access. Nanti kita elo. Nah, benar kan? Nah, ini jangan dimatikan, jangan di cancel. Kalau di cancel, nah itu macetnya ya. Beberapa pertanyaan dari teman-teman dan ananda para mahasiswa yang kok nggak jalan Pak ya. Nah, ini karena di cancel pada waktu memilih dari security alert-nya ya. Kita pilih elo aja ya, elo access, insyaallah hijau. Nah, FileZilla ini untuk server FTP, Mercury untuk server email, dan Tomcat untuk server Java ya, server Java, aplikasi Java. Oke, kita pakai dua ini, alhamdulillah selesai kontrol panelnya. Dan keuntungannya apa? Kenapa saya nggak instalasi langsung MySQL atau instalasi Apache? Keuntungannya bisa di stop, bisa dimatikan, bisa di stop, bisa di start ya. Jadi bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Kalau kita pakai Apache langsung atau MySQL langsung, sementara kita hanya pakai di laptop, maka nanti menghambat dari proses kinerja laptop kalian, karena setiap kali dihidupkan laptopnya, Apache dan MySQL-nya selalu jalan. Itu alasan saya mengapa saya mengajak Anda menggunakan SAMPP. Pak, kok kenapa nggak pakai WAM? Saya lebih suka ke SAMPP karena ini lebih banyak yang make ya. Nah, SAMPP ini menyediakan server, menyediakan folder public, bukan public HTML, tapi dia namanya htdoc, yaitu menempatkan semua aplikasi web yang dibangun dengan bahasa pemrograman web. Ini kita buka di Explorer. Untuk masuk ke konsol, ini kita pilih shell ya. Nah, ini dan juga sebagainya. Nah, kalau misalnya nanti ini juga mau dipakai untuk server, kita bisa config di sini. Nah, config di sini bisa di start otomatis ya, auto start modul ketika komputer dijalankan ya. Nah, ini dan juga kontrol panelnya bisa dihidupkan juga otomatis dengan bentuk minimize di notification icon sini ya. Ini di sini pengaturannya. Jadi kalau mau dihidupkan otomatis tanpa harus start stop bisa juga. Nah, kalau saya nggak suka ini, kecuali kalau saya membuat server dari server-server kecil yang dibutuhkan oleh toko-toko atau instansi-instansi kecil di lokal area. Ini kan begitu hidupkan komputernya langsung jalan servernya ya. Nah, maka ini saya tandai Apache dan MySQL-nya. Oke, saya kira begitu. Ini saya batalin aja. Oke, demikian selesai sudah proses instalasi server Apache dan MySQL dengan SAMPP control panel. Alhamdulillah, setelah kita tadi selesai menginstal SAMPP control panel dan mengaktifkan Apache dan MySQL-nya, server Apache dan MySQL-nya, sekarang kita coba jalankan apakah servernya jalan. Baik, kita klik admin ini boleh. Biasanya akan terbuka di browser yang default. Saya nggak suka, tapi kalau mau ya nggak apa-apa, silakan aja diklik admin. Nah, kalau misalnya browser defaultnya sudah diarahkan ke Chrome, maka dia akan terbuka di Chrome. Oke, ini contohnya. Kalau nggak dijalankan admin, Anda juga bisa lakukan dengan mengketik localhost pada address bar. Ini adalah dashboard dari SAMPP untuk Windows versi 7234 yang paling baru ya.
yang paling baru untuk tanggal 22 November 2020 ya. Video ini saya buat untuk mengenang 108 tahun Muhammadiyah dan ulang tahun Provinsi Bengkulu pada tanggal 18 kemarin. Baik, ini contohnya. Kita juga cek masuk ke server MySQL dengan menggunakan aplikasi GUI-nya, yaitu PHP MyAdmin. Sebelum ke PHP MyAdmin, kita ngecek dulu PHP infonya. Nah, di PHP infonya ini tampak di sini versi PHP-nya udah versi 7 ya. Jadi nggak bisa lagi pakai yang versi yang lama ya. Nah, ini kita pakai, ada Zen Engine-nya sudah ada, konfigurasinya ini, Kubes-nya juga ada, dan ini insya Allah lebih baik penggunaannya dan menggunakan model pemrograman PHP OOP juga sudah lebih baik lagi. Dan ini mendukung beberapa framework yang terbaru ya, yang sudah menggunakan OOP. Itu tadi PHP info. Kita coba cek juga beberapa aplikasi contoh ini ada di sini. Nah, ini kalau kita mau nambahkan aplikasinya, check out Binamisam Start Quit ya. Nah, ini Start Quit ya. Ini kemudian saya nggak langsung, kita masuk kembali tadi ke PHP MyAdmin ya. Nah, PHP MyAdmin ini biasanya dipakai oleh kita untuk membangun database pada server lokal. Jadi kita klik PHP MyAdmin atau dipanggil localhost PHP MyAdmin. Nah, ini dia tampilan PHP MyAdmin. Jadi kalau dipanggil langsung, alamatnya localhost PHP MyAdmin. Catatannya tadi apa? Catatannya tadi SAMPP control panelnya sudah hidup di server Apache dan MySQL. Kalau ini nggak hidup, dua-duanya tidak hijau atau tidak jalan, maka ya nggak bisa jalan PHP MyAdmin-nya dan juga tidak bisa masuk ke server MySQL-nya ya. Nah, ini kenapa harus dua-duanya, Pak? PHP MyAdmin berjalan berdasarkan pemrograman web dengan bahasa web PHP yang runtime-nya ada di Apache. Kemudian untuk masuk ke database-nya dibutuhkan MariaDB yang dikontrol oleh server MySQL ya. Oke, ini dia database-nya, mudah sekali, tinggal klik aja baru ya. Pak, saya nggak mau pakai bahasa Indonesia. Oke, ganti ya, ganti bahasanya. Ini jangan bahasa Indonesia kalau kamu mau ya. Oke. Kita mau buat database baru, boleh, silakan ya. Misalnya ini kita akan buat database bernama apa nanti ya. Ini tinggal klik database-nya saja. Oke, saya kira ini udah jalan. Jadi SAMPP-nya sudah jalan, PHP MyAdmin-nya sudah jalan, dan alhamdulillah aplikasi SAMPP control panel kita sudah berjalan mulus. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa pada video pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.